Assalamualaikum sahabat YouTube. Mari kita dengarkan ceramah Ustazah Halimah Al-Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, bahagia ini rasanya saya dapat berjumpa dengan wajah-wajah haus, wajah-wajah penuh cahaya insyaallah, cahaya ilmu, cahaya kedekatan dengan para ulama di negeri Mesir, di kota Kairo, cahaya yang mudah-mudahan membawa kita dekat dengan sumber cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan, memantulkan cahayanya kepada manusia paling agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hambanya yang dekat dengan Allah dan umatnya yang dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Fatihah bil qabul wa min kulli sulh ila hadrat Rasul. Al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, adik-adikku sayang, Banatil Azhar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin membuat kalian semua semerbak. Sebab artinya Azhar zuhur, semerbak ya, semerbak mewangi. Mudah-mudahan insyaallah semuanya jadi teman-teman, semuanya jadi umat Nabi Muhammad yang semerbak mewangi. Wangi ibadahnya, wangi ilmunya, wangi kasih sayangnya kepada semua yang ada di sekelilingnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekalian, yang sedang kalian kerjakan dari menuntut ilmu agama, jauh dari orang tua, jauh dari negeri kalian, semuanya harus naik pesawat terbang untuk bisa sampai ke negeri ini.
tentu tidak akan ada yang sia-sia. Tentu semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu dihargai Allah Subhanahu wa taala karena sa'yuhum mashkura. Akan dihargai usaha kalian, akan dihargai jerih payah kalian, akan dihargai semua kesulitan-kesulitan kalian, semua pengorbanan kalian dengan sesuatu hal yang tinggi apabila nilai kalian, tinggalnya kalian di sini memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan setinggi-tingginya derajat. Orang yang beriman dan berilmu. La yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lam. Enggak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah itu macam-macam. Salat ibadah, zikir ibadah, baca Quran ibadah, bahkan menikah ibadah, punya anak ibadah. Kan begitu ya? Nabi bahkan dalam hadis yang terkenal menyebutkan bahwa seseorang ketika mendatangi pasangannya, pasangan halal, itu ya, suami mendatangi istrinya juga bermakna sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya saat suami istri berhubungan intim aja, teman-teman sekalian, tentu saja di selain puasa ya, ketika dia tidak sedang berpuasa, ketika dia tidak sedang berhalangan misalnya gitu, tidak sedang dalam keadaan haid atau nifas, artinya pada masa-masa yang diperbolehkan untuk berhubungan, Nabi Muhammad mengatakan bahwa seseorang mendatangi istrinya saja itu di sana terdapat sedekah yang artinya dianggap sebagai sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu semuanya dianggap sebagai ibadah, semua itu tidak sah kecuali dengan didasari ilmunya. Maka menuntut ilmu itu adalah salah satu dari ibadah terbaik yang dapat dilakukan seseorang manusia. Ibadah terbaik yang bahkan kalau benar nih, kalau benar niatnya, kalau benar cara mengerjakannya, kalau benar adab-adabnya, teman-teman saudara sekalian, duduk 1 jam menuntut ilmu, dalam sebuah hadis kan dikatakan khair min ibadah alfi raka'ah, lebih baik daripada ibadah 1000 rakaat, salat 1000 rakaat, tasyi' alf jenazah, mengantarkan jenazah 1000 jenazah, iyadat alfir marid, lebih baik daripada mengunjungi orang sakit 1000 orang. Berapa lama kita mengunjungi orang sakit? 1000 orang, teman-teman sekalian. Tapi duduk 1 saat, duduk 1 jam untuk menuntut ilmu, itu terhitung ibadah seperti itu banyaknya. Bagaimana dengan orang yang menghabiskan waktunya, bahkan meninggalkan negerinya, meninggalkan keluarganya untuk menuntut ilmu, jauh dari semua kenyamanan, jauh dari semua kebiasaan, jauh dari semua hal-hal yang selama ini dia sudah melakukannya untuk menuntut ilmu. Punya nilai ibadah yang sangat amat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan di mata para malaikat bahkan. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, innal malaikah tabsutu ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Sebagaimana kalian sering dengar hadis ini tentu saja, sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya. Apa makna membentangkan sayapnya? Itu ya. Nah, ini ada beberapa makna yang saya pernah baca dalam salah satu kitab. Ada artinya bahwa malaikat melingkupi dengan sayapnya. Jadi kita di bawah sayapnya malaikat.
gitu ya. Ada yang seperti itu sebagai sebuah bentuk perlindungan, sebagai sebuah bentuk kasih sayang, seperti mana seorang anak ya ketika ia dalam kasih sayang orang tuanya, dalam kasih sayang ibunya, ibunya akan mendekapnya. Nah, seperti itu pula dengan kepak-kepak sayap malaikat melingkupi, menutupi orang-orang yang menuntut ilmu, melindungi orang-orang yang menuntut ilmu, menaungi orang-orang yang menuntut ilmu ketika dia berjalan menuju majelis-majelis ilmu, ketika dia berjalan menuju sekolah, ketika dia berjalan menuju ke tempat dia menuntut ilmu, ke fakultas, ke universitas, itu ya. Ridwan bima yasna, karena ridha terhadap apa yang mereka perbuat. Ada makna lain, tabsutu ajnihatiha bimakna, membentangkan sayapnya. Para malaikat membentangkan sayapnya ketika para penuntut ilmu berjalan menuju ke tempat-tempat dia menuntut ilmu, menuju ke majelis-majelis ilmunya. Ketika dia berjalan, malaikat membentangkan, artinya adalah membentangkan, menjadikannya di bawah. Seperti seseorang membentangkan sejadah, seperti seseorang membentangkan permadani, karpet misalnya gitu. Ini perumpamaan yang banyak dilakukan sama orang-orang ahli dunia ketika hormat terhadap seseorang. Ketika ada bintang film, ketika ada orang penting lewat, dibentangkan karpet merah. Kan begitu? Nah, ini Allah SWT menyampaikan bahwa kalau kamu ingin dibentangkan, bukan hanya karpet merah, akan tetapi kepak-kepak sayap malaikat dibentangkan untukmu. Kepada siapa? Kepada para penuntut ilmu ketika dia menuju kepada majelis ilmu. Begitu tinggi derajat kalian, teman-teman saudariku sekalian, para penuntut ilmu. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan tentang kemuliaan para penuntut ilmu yang mengamalkan ilmunya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Beliau mengatakan, man alima wa amila wa allama yud'a aziman fi malakutis sama. Siapa yang belajar, kemudian sesudah dia tahu, dia amalkan ilmunya. Kemudian sesudah dia amalkan ilmunya untuk dirinya sendiri, dia amalkan ilmunya, dia sharing, dia bagi, dia perkenankan, dia berikan, dia sampaikan ilmunya kepada orang lain, sehingga orang lain pun mendengarkan darinya dan ikut mengamalkannya pula. Maka itu kata Nabi Muhammad, mengerjakan 3 hal tersebut, belajar, mengamalkan ilmunya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain, yud'a aziman fi malakutis sama, dia dianggap sebagai orang besar, orang terkenal, orang hebat di kerajaan langitnya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudara sekalian, kalau kamu mau mencari keterkenalan, kalau kamu mau mencari pangkat dan kedudukan, carilah pangkat, kedudukan, kemasyhuran, keterkenalan di alam langitnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ada di alam langitnya Allah adalah para malaikat, dan mereka bukan para penjilat. Para malaikat yang gak bisa disuap, para malaikat yang tidak punya 2 wajah. Di depan kita baik, di belakang kita ngatain, di depan kita memuji, di belakang kita mencaci. Tidak seperti itu para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat apabila mereka mencintaimu, apabila mereka menyayangimu, apabila kamu dianggap sebagai orang hebat, orang besar di hadapan mereka, yastaghfiruna lak, mereka semua akan beristighfar bagimu, teman-teman saudaraku sekalian. Sallat alaikumul malaikah, malaikat akan bersolawat padamu, akan beristighfar bagimu, akan memohonkan ampun padamu. Maka teman-teman sekalian, jika kamu dianggap sebagai orang-orang besar di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah, kamu bisa jadi terbaring tidur jasadmu, akan tetapi jutaan malaikat-malaikat di atas langit sana beristighfar untukmu. Kamu bisa jadi makan dengan lahap, jutaan malaikat beristighfar bagimu.
Ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia. Kamu bisa jadi berjalan-jalan di jalanan Kairos ini kepanasan, tapi jutaan malaikat di atas langit sana beristighfar bagimu. Adakah itu memiliki makna bagimu? Kamu berkemungkinan untuk menjadi orang besar tersebut, teman-teman sekalian. Maka jangan pernah sia-siakan. Apalagi kalau sampai Allah mencintaimu. Dan sangat mungkin para penuntut ilmu menjadi orang-orang yang dicinta oleh Allah SWT. Sangat mungkin, sangat mungkin. Sebab kalian melakukan sesuatu hal yang merupakan tugas terbaik seorang khalifah fil ard. Allah SWT ketika membuat bumi ini, Allah SWT menjadikan manusia di atasnya, tinggal di atas muka bumi, dan menjadikan di antara mereka hamba-hamba yang menjadi perantara wahyu, yang menjadi penyampai wahyu kepada manusia yang lain. Mereka adalah manusia paling tercinta di sisi Allah SWT. Namanya para rasul. Namanya para rasul. Nah, rasul-rasul ini, teman-teman saudariku sekalian, diakhiri dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad wafat, apakah kemudian wafat juga ilmunya? Apakah kemudian mati juga agamanya? Kan tidak. Agama ini akan terus ada sampai jelang hari kiamat. Siapa penyampainya? Penyampainya adalah para ulama. Dan untuk menjadi ulama diperlukan orang-orang yang menuntut ilmu agama dengan baik. Karenanya, kalian menuntut ilmu membawa beban amanat yang luar biasa besar untuk menjadi para pewaris, untuk menjadi para penerus baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karenanya Nabi Muhammad mengatakan al-ulama warathatul anbiya. Ulama, pewaris para nabi. Maka kalian dalam menuntut ilmu sangat mungkin untuk menjadi hamba tercinta di sisi Allah. Dan kalau Allah sudah mencintaimu, teman-teman saudariku sekalian, innallaha idza ahabba abdan nada Jibril. Allah apabila mencintai seorang hamba, bayangkan jika hamba tersebut adalah dirimu, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, inni uhibbu fulan ibn fulan fa'ahibbah. Wahai Jibril, kata Allah, aku cinta kepada hambaku Halimah Lidrus. Fa'ahibbah, maka cintailah dia. Jibril pun beribadah kepada Allah dengan cara mencintai hamba yang dicintai oleh Allah tersebut. Jibril pun bertaqarrub ilallah dengan cara mencintai hamba tersebut. Thumma nada Jibril li ahli sama. Kemudian malaikat Jibril memanggil kepada penghuni langit. Siapa penghuni langit? Malaikat-malaikatnya Allah. Di antara mereka malaikat Mikail. Teman-teman saudaraku sekalian, penurun rezeki. Di antara mereka ada malaikat Mikail yang juga penurun rezeki, yang diantaranya juga adalah jodoh. Jodoh kan salah satu dari rezeki juga, gitu kan. Di antara mereka ada malaikat Israel yang kelak akan mencabut nyawamu. Di antara mereka ada ribuan malaikat-malaikat rahmat, jutaan malaikat-malaikat rahmat. Dan di antara ahlus sama ada para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Ada arwahul ulama was salihin. Ada arwahul ulama wal auliya. Di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudara sekalian, Jibril memanggil kepada penghuni langit buat pengumuman. Ya ahla sama, innallaha ahabba fulan ibn fulan fa'ahibbu. Wahai penghuni langit, sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya fulan ibn fulan, maka kalian semua harus cintai dia. Maka semua yang di langit mencintaimu.
Jika kamu dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu selalu menjadi hambanya yang terjaga. Kamu selalu menjadi hambanya yang hatinya bahagia. Kamu selalu menjadi hambanya yang senantiasa diistighfari oleh jutaan malaikat. Kamu dipandang oleh para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan penuh kasih sayang. Masya Allah. Tsumma yudha' lahul qabulu fil ard. Kata Nabi Muhammad kemudian, lalu diletakkanlah rasa cinta tersebut di bumi. Rasa cinta, rasa penerimaan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi kepada hamba-hamba yang soleh. Makanya subhanallah, hamba yang tercinta di sisi Allah, ketika berjumpa dengan siapapun, semua orang cinta kepadanya. Terkadang, coba ingat-ingat, terkadang kita ketemu sama orang belum kenal, tapi rasanya kayak udah kenal berapa tahun gitu. Baru pertama ketemu tapi rasanya gitu ya, hati ini sudah jatuh cinta padanya gitu ya. Itu bukan pertanda jodoh Ustazah. Oh bukan. Masih terkadang kan kita jumpa orang soleh, jumpa siapa gitu ya, jumpa seseorang, hati kita langsung terpaut, kita sayang dia, kita cinta dia, kan begitu? Nah itu adalah pertanda al-gobul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di atas muka bumi ini. Kalian dalam masa menuntut ilmu sangat mungkin untuk mendapatkan itu. Maka semua yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rif'atan fid dunya wal akhirah, dari kemuliaan dunia akhirat, dari ketinggian derajat dunia akhirat, dari diistighfarkan jutaan malaikat, dari dipandang penuh kasih sayang oleh hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari rasa cinta Allah, rasa cinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para penuntut ilmu, seharusnya membuat kalian tidak menjadikan masa menuntut ilmu kalian sekedar hanya sebagai kayaknya kalau sekolah di Azhar tuh cari kerjanya lagi mudah. Kayaknya kalau kerja di Azhar tuh cari jodohnya bisa agak perbaikan keturunan lah. Kayaknya kalau sekolah di Azhar nanti pulang-pulang bisa lah gitu mudah dapat kerjaan, bisa jadi mubalighah gitu. Diundang sana, diundang sini, nanti saya dapat amplop gitu. Itu hal yang tafih, itu hal yang remeh teman-teman saudaraku sekalian. Itu hal yang rendah untuk kalian jadikan sebagai sebuah cita-cita untuk hal besar yang sedang kalian kerjakan. Hal besar yang kalian sedang kerjakan dari menuntut ilmu ini, bisa dengannya kalian dapat ridha Allah. Masa mau-maunya diganti dengan amplop yang hanya sekedar beberapa rupiah, beberapa dolar, beberapa ringgit? Masa cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu indahnya, kalian mau gantikan itu semua dengan hanya sekedar keinginan siapa tahu gitu nanti kerja di KUA, siapa tahu gitu kalau saya sekolah di Azhar bisa ya jadi guru kayak gitu, apa jadi dosen gitu. Jangan teman-teman saudaraku sekalian. Nanti bagaimana kalian ketika pulang jadi apa, biarkan itu jadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menempatkan kalian pada posisi yang semestinya. Gak usah jadi pikiranmu sekarang. Yang harus kamu mantapkan dalam hatimu sekarang adalah, saudariku sekalian, atlubul ilm lillah. Aku menuntut ilmu karena Allah. Aku menuntut ilmu ini karenamu ya Allah. Aku menuntut ilmu ini karenamu wahai Rasulullah, sehingga aku dapat melanjutkan beban amanat ummati yang kau pikul sampai akhir hayatmu. Beban terbesar dalam diri Nabi Muhammad, teman-teman saudara sekalian.
Ucapan beliau di akhir kehidupannya, ummati, ummati, tolong jaga umat saya, tolong jaga umat saya. Itu yang jadi beban pikiran Nabi Muhammad. Maka kita sekarang menuntut ilmu, teman-teman sekarang menuntut ilmu di Azhar ini, jadikan cita-cita kalian atlubul ilim lillah, atlubul ilim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menuntut ilmu karena Allah, aku menuntut ilmu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara nanti bagaimana nasib kita ke depan, masa depan kita ke depan, tidak usah jadi pemikiranmu di masa sekarang. Allah, sekali lagi saya sampaikan padamu, akan menempatkanmu pada posisi yang semestinya. Lillah, li Rasulillah. Tidak akan pernah kecewa. Tapi selagi cita-citamu hanya sekedar urusan dunia, selagi niatmu hanya sekedar urusan dunia, engkau akan dikecewakan. Percaya saya, kamu hanya akan dikecewakan. Apalagi kalau sekedar urusan cinta manusia, apalagi urusan cinta seorang manusia. Saya belajar ke Azhar nih karena calon saya kan orang Azhar juga, jadi dia suruh saya, kalau kamu mau kawin sama saya, belajarlah di Azhar. Jadi belajar ke Azhar cuman mau dapat cintanya dia gitu. Misalnya teman-teman sekalian, sayang sekali, kamu hanya akan kecewa. Saya sampaikan padamu, kamu hanya akan kecewa. Jangan pernah jadikan ibadahmu, dakwahmu, urusanmu, pekerjaanmu, apapun yang kamu sedang kerjakan, jangan jadikan hanya sekedar untuk dunia. Orang yang kerja aja di luaran sana, teman-teman saya yang kerja di mana-mana tempat, saya bilangin, kamu niatin dengan kerja kamu itu biar kamu bisa sedekah. Kamu niatin kerja kamu itu biar bisa bantu umat Nabi Muhammad. Kamu niatin dengan kerja kamu udah dapat uangnya, kamu bagi-bagi kepada umat Nabi Muhammad alaihissalam. Yang kerja aja sebenarnya urusan dunia, dengan niat-niat yang baik bisa jadi ibadah, bisa jadi sesuatu hal yang membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat. Apalagi yang menuntut ilmu. Jangan kecilkan perbuatan besarmu dengan niat yang kecil. Perbuatan kecil aja bisa jadi besar dengan niat yang besar. Apalagi perbuatan besar yang kalian lakukan. Dan kurang besar apa yang kamu kerjakan saat ini di negeri ini? Kurang besar apa pengorbanannya? Ninggalin keluarga, ninggalin kampung halaman. Dan di Mesir sini cuacanya nggak sama kan kayak di Indonesia atau di Malaysia atau di Singapura. Nggak sama teman-teman saudaraku sekalian. Kalau lagi panas-panas banget, bukan begitu? Tahan kalian sama panasnya. Ya Allah. Kalau lagi dingin sekali, kan begitu? Tahan kalian sama dinginnya. Hal yang besar-besar seperti ini jangan dikecilkan dengan niat yang kecil, teman-teman saudaraku sekalian. Jadikan ia menjadi lebih besar dengan niat-niat yang besar. Dengannya, pandangan malaikat senantiasa mengiringi kalian kemanapun saja kalian berjalan. Dengannya, pandangan rahmatnya Allah senantiasa mengiringi kemanapun saja kalian berjalan. Dengannya, pandangan teduh cinta kasih Nabi Muhammad senantiasa mengiringi kemanapun saja kalian berjalan. Teman-teman saudaraku sekalian, saya ingat Sayyidina Hamid bin Umar. Nah ini ya, salah satu ulama di kota Hadramaut yang alhamdulillah kemarin kita ke Zambal, kami ziarah ke Zambal juga, berziarah pada beliau. Sayyidina Hamid bin Umar, salah satu dari ulama dari kalangan habaib dan seorang ulama pada zamannya ya, yang luar biasa luar biasa keikhlasannya, luar biasa hatinya.
Masa itu beliau sudah mengajar, punya majelis, dan mengajar kepada orang-orang di kota Hadramut, buka majelis taklim di masjid, begitu ya. Kemudian beliau berangkat ke kota Mekah, Madinah untuk berziarah, untuk haji bersama dengan ibunya. Ibunya bawa saudara-saudaranya berangkat pergi ke Mekah, Madinah untuk mengerjakan ibadah haji. Habis selesai mengerjakan ibadah haji di Mekah, beliau kemudian berangkat bersama ibunya ini pergi ke Madinah berziarah kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Nikmat tinggal di kota Madinah. Ibunya ketika udah deket waktunya pulang bilang, Hamid, kita nggak usah pulang aja gimana? Kayaknya enak nih di sini kita. Kita di sini nih kayaknya enak gitu. Di Madinah dekat Nabi, kapan waktu aja bisa ziarah. Udah deh Hamid, udah kita tinggalkan ngajal ardul ghabra, tanah berdebu, karena kota Tarim itu memang debu semua ya. Jalan raya aja dibuat baru-baru kok. Semasa saya tinggal di sana tuh baru ada jalan raya, jalan aspal. Sebelumnya semuanya tanah aja gitu, dan tanahnya berdebu. Bukan tanah liat kayak di negeri kita itu. Jadi kalau jalan itu udah jalan sehari aja, keluar rumah sehari aja udah tanah, baju ini udah nggak jelas warnanya. Asalnya hitam jadi agak kecoklatan gitu ya. Ya Allah. Jadi ibunya bilang gitu, udah kita tinggalkan aja ardal ghabra, tanah berdebu itu. Kita sekarang tinggal aja di sini, enak deket sama Nabi Muhammad alaihissalam. Hamid bin Umar, ulama itu saya kenal banyak para ulama-ulama, teman-teman saya sekalian. Tidak ada siapapun yang durhaka pada orang tuanya. Bahkan subhanallah, semua ulama yang saya temuin di negeri Hadramut ataupun di Indonesia ataupun di mana-mana tempat, itu selalu dikenal sebagai orang-orang yang paling berbakti kepada orang tuanya. Jadi Hamid bin Umar ketika ibunya yang bilang begitu, ya udah, marhaba ya Umar. Tapi majelis Hamid bagaimana Umi? Oh udahlah, nanti kan juga banyak yang gantiin di sana. Marhaba. Tapi anak-anak yang belajar itu pelajarannya baru sampai tengah-tengahan, bagaimana Umi? Nanti ada yang meneruskan kan, Hamid? Marhaba. Beliau pun beristikharah, minta petunjuk pada Allah SWT. Malam harinya beliau bermimpi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan, "Nadhari ilaik wa anta fil ardil ghabra atwal ilayya min nadhari ilaik wa anta fihina." Pandanganku padamu semasa kamu berada di ardul ghabra, di kota Tarim, sedangkan kamu mengajar, sedangkan kamu berbagi ilmu, menyampaikan, itu lebih panjang, lebih sering, lebih banyak dari pandanganku padamu semasa kamu di kotaku. Artinya bahwa Nabi Muhammad itu cinta kepada para penuntut ilmu, kepada para orang-orang yang mengajarkan ilmunya. Maka teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan pernah mau menjual ridhonya Allah yang bisa kamu dapatkan. Jangan pernah mau menukar cinta Nabi Muhammad SAW kepadamu karena kamu menuntut ilmu. Jangan pernah mau mengganti pandangan kasih sayang para malaikat dengan sesuatu hal yang rendah yang kamu niatkan menuntut ilmumu hanya untuk sekedar mendapatkan dunia yang tidak seberapa ini. Sebisa kamu mendapatkan dunia, apa sih? Mau dapat apa? Pangkat. Paling mentok Menteri Agama. Bukan begitu? Saya tidak sedang merendahkan jabatan dunia, teman-teman saudaraku sekalian. Akan tetapi,
Semuanya ada masanya, semuanya ada waktunya gitu. Dan emang seberapa juga sih senangnya memangku jabatan? Itu lebih kepada amanat daripada sebuah kesenangan. Menurut saya, jabatan ulama sebagai warathatul anbiya jauh lebih tinggi daripada pekerjaan apapun. Bukan begitu? Apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat. Di akhirat, katanya Nabi besar Muhammad alaihissalam, yuhsyar ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama-ulamanya umatku, orang-orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya, di hari akhirat nanti digiring setara nabi-nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel tuh ada yang punya umat 20 orang, 30 orang tuh ada. Nabi-nabi yang terdahulu ada yang umatnya itu ratusan orang. Nah, kalau kita lihat di masa sekarang ini, zaman sekarang ini, ulama-ulama pengikutnya lebih daripada ratusan orang, ribuan orang. Kan begitu ya? Maka teman-teman saudaraku sekalian, di hari akhirat nanti, kalau kamu menjadi seorang ulama yang diikuti oleh umatmu, kamu akan digiring di depan umatmu di belakangnya. Di depan kamu ada ulama-ulama yang lain lagi yang lebih besar yang kamu selama ini belajar kepada mereka. Dan semuanya kemudian digiring di belakang al-alim, al-muallimul akbar, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangkat kurang besar apa itu kiranya? Kalau kamu sampai di hari akhirat nanti, kamu digiring di belakangmu ada umat yang ikut. Masya Allah, Masya Allah. Saudariku sekalian saya muliakan, kalau waktunya diberikan buku catatan amal, para pengajar kebaikan, para ulama, para da'in, para da'iyat, itu akan menjadi orang-orang yang paling sering terkesima, terkejut ketika diberikan buku catatan amal perbuatan mereka. Dikasih catatan amalnya, dibuka. Malaikat permisi. Dipanggil malaikat. Kenapa? Ini kayaknya keliru ini. Ini bukan catatan amal perbuatan saya waktu di dunia. Kenapa gitu? Masa ada istighfar sehari 20 juta? Kapan saya baca istighfar sehari 20 juta? Ini keliru, ini pasti bukan punya saya buku catatannya. Berikan yang punya saya, ini bukan catatan saya. Saya tidak sebaik itu. Saya tidak semulia itu. Malaikat kemudian mengatakan, ini buku catatanmu karena kamu sewaktu di dunia mengajarkan orang berbuat kebaikan. Mereka mengikutimu. Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya Allah akan menjadikan semua yang ada di langit dan bumi beristighfar limu'allimin nasil khair, kepada para pengajar kebaikan, hatta hitan fil bahr, sampai ikan di lautan. Apa hitan? Kenapa Allah nggak pakai bahasa samak? Kenapa Allah pakai bahasanya hitan? Karena kabarnya teman-teman sekalian, hitan itu ikan yang nggak punya lidah, ikan yang nggak punya lisan, nggak punya lisan. Jadi Allah mau ngasih tahu gitu, sampai ikan di lautan yang nggak punya lisan aja beristighfar, apalagi yang punya lisan kayak tongkol, tenggiri, apalagi ikan-ikanan. Bandengnya kan ada lidahnya tuh. Yang nggak punya lidah aja beristighfar buat para pengajar kebaikan. Masya Allah. Mudah-mudahan wajah-wajah di depan saya ini adalah calon orang-orang yang akan diistighfarkan oleh semua yang ada di langit dan di bumi. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman sekalian, niatnya benerin. Jangan hanya ingin mendapatkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Mau itu pekerjaan duniawi ataupun materi ataupun orang misalnya. Selalu ingat hadisnya Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu
wa innama likulli imri'in faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Gak akan kecewa. Faman kanat hijratuhu lidunya, cuman pengen dapat harta, cuman pengen dapat materi, cuman pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya kolam renang di rumahnya, pengen punya lapangan golf di rumahnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankiha, pengen dapat jodoh karena berharap hati seseorang makhluk condong padamu, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau dapat, kalau nggak dapat apa-apa, akhirnya kamu hanya akan kecewa, teman-teman sekalian. Jadi benerin niat, itu yang nomor 1. Kalau kamu ingin menjadikan hal besar yang sedang kamu lakukan di sini menjadi sesuatu yang bermakna, yang pertama, benahi niatmu, luruskan niatmu, benerin niatmu, baguskan niatmu, lillah wali rasulih. Itu yang harus terus-terusan kamu kuatkan dalam hatimu. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Nih kalau para penuntut ilmu nih pengen biar hal besar yang sedang dilakukan menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh bermakna, bernilai di mata Allah, tak cukup dengan niat, teman-teman saudaraku sekalian, tapi juga cara ngerjainnya mesti benar. Nuntut ilmunya mesti benar. Tinggal di Kairo, jalan-jalannya kemana? Antara piramid, antara nonton apa gitu di sini. Kalau lagi nggak belajar di sekolah ngapain? Nonton drama Korea. Itu kan nggak pas sama tolabul ilim yang sedang kalian kerjakan. Harus pandai-pandai membagi waktu, pandai-pandai memilah-milah pekerjaan yang mana yang penting untuk dilakukan. Jangan mau merugi dengan membuang banyak waktu untuk hal-hal yang kamu nggak kerjain pun nggak apa-apa. Apatah lagi sesuatu hal yang sia-sia, sesuatu hal yang tidak berguna, sesuatu hal yang sifatnya dosa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi penyesalan besar nantinya sepulang kamu dari sana. Teman-teman saudara sekalian, ilmu ini barang besar. Jadi menuntutnya juga mesti besar. Ilmu seolah memanggil kepada para penuntutnya. Atikulak ba'atik ba'di. Berikan keseluruhanmu, aku akan berikan padamu sebagianku. Atini kullak sa'atik ba'di. Berikan keseluruhanmu, aku akan berikan kepadamu sebagianku. Gimana enggak, bahkan kepada Nabi Muhammad SAW Allah mengatakan tentang ilmu, fama utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kami berikan kepadamu ilmu kami wahai Nabi Muhammad illa qalila, kecuali sedikit. Jika kepada Nabi Muhammad, manusia paling pandai yang pernah ada di atas muka bumi ini aja, Allah mengatakannya seperti itu, apalagi kepada kita, teman-teman saudara sekalian. Dan Nabi Muhammad alaihissalam setiap pagi selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Yang diminta sama Nabi ilmu yang bertambah setiap hari. Yom tala'at fihi syams walam yazdad fihi ilmi la barakallah fi tulu'i syams dzalikal yawm. Au kama qala alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, hari di mana matahari terbit di sana tapi tidak bertambah ilmuku pada hari tersebut, Allah tidak memberkahi waktuku pada hari tersebut. Maka pergunakan kesempatan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Raup sebanyak-banyaknya ilmu selama kalian berada di negeri ini. Alhamdulillah, semuanya muyassar. Selama kalian berada di Jamiah Azhar, saya kira seperti itu kan. Semua
cara menuntut ilmu atau hal-hal yang kalian perlukan dalam ilmu kan semuanya mudah, betul nggak? Ada pertanyaan, nanyanya gampang, ada guru-guru, ada syuyuh yang memudahkan kalian untuk mendapatkan ilmu dengan cara yang sangat-sangat mudah. Maka teman-teman saudaraku sekalian, penuhi memorimu itu dengan sebanyak mungkin ilmu. Tidak usah peduli sama keadaan negeri Indonesia, negeri Malaysia, Singapura, urusan politik-politiknya. Ada siapa yang dipenjara, ada siapa yang dikeluarkan di penjara, ada artis siapa yang bercerai, ada artis siapa rebutan anak. Dah nggak usah dipikirin. Biarkan kami yang di sana yang memikirkannya ya. Jadi nggak usah teman-teman dipikirin, nggak dipikirin, udah yang cerai emang nggak bakalan balik lagi juga. Dah insya Allah ya. Jadi hal-hal yang terkait sama urusan-urusan yang lain nggak usah terlalu dipikirkan. Belajarin aja ilmu sebanyak-banyaknya. Umat ini perlu, terutama yang perempuan. Umat ini perlu sama para ustadz, para ustadzah yang bermutu. Indonesia perlu, Malaysia perlu, Singapura perlu. Teman-teman saudaraku sekalian, begitu banyak daerah-daerah, tempat-tempat yang membutuhkan para ulama-ulama. Perlu banget gitu sama orang yang bisa jawab, ini saya keluar darah kayak begini nih, haid apa nifas? Saya keluar darah kayak begini, haid apa istihadah? Saya wajib sholat apa nggak perlu sholat? Perlu umat ini orang-orang yang bisa menjawab permasalahan-permasalahan umat, teman-teman saudaraku sekalian. Anak-anak kecil yang menangis, para ibu-ibu yang menangis, bagaimana kami menghadapi anak kami? Gimana cara mengajarkan anak kami? Gimana menjawab pertanyaan anak-anak kami? Para anak-anak yang kebingungan harus bertanya kepada siapa urusan agama mereka. Umat ini sangat memerlukan, dan kalian yang pegang kuncinya sekarang. Manfaatkan sebaik-baiknya waktumu yang ada di sini untuk memperoleh sebanyak mungkin ilmu. Kurangi tidurnya, kurangi ngobrolnya, kurangin bercanda-bercanda yang nggak diperlukan. Bukan berarti harus serius, tegang, terus nggak gitu juga, itu ya, nggak gitu juga. Tapi maksud saya, jangan kebanyakan berleha-leha, jangan kebanyakan bersantai-santai. Saya lihat para ulama-ulama, orang-orang yang ilmunya luar biasa itu enggak keburu loh mau buat santai. Terus saja. Habib Zain bin Smith, kerjaan beliau, saya banyak mendampingi beliau, Habib Zain bin Smith di Madinah ya. Ulama, penulis kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Tahu kan ya? Mufti Syafi'i. Masa sekarang kalau ada pertanyaan apa aja di madhab Syafi'i yang sulit-sulit gitu, yang nggak terjawab, saya rasa di Mesir sini udah lengkap semua ya. Tapi kalau misalnya gitu, nah ini teman-teman saudaraku sekalian bisa ditanyakan kepada Habib Zain bin Smith. Itu orang pandai dalam urusan fikih yang saya kenal, belum ada lawannya. Saya maafkan saya belum banyak kenal syuyuh Azhar, tapi di antara yang saya kenal, maksudnya bukan syuyuh Azhar, di antara yang saya kenal, yang saya pelajari selama ini, beliau adalah afqahuhum, yang paling ahli fikih di antara mereka, Habib Zain bin Smith. Itu kalau beliau di dalam rumah, kerjaan beliau di antara kitab-kitabnya, tenggelam di antara kitab-kitab beliau, atau tenggelam di antara zikir-zikir beliau, tenggelam di antara Quran, di antara bacaan. Masya Allah. Saya pernah mendampingi beliau di perjalanan ziarah semasa beliau sedang di kota Hadramaut, dan saya juga sedang ada di sana waktu itu. Saya sudah pulang ke Indonesia, tapi kemudian saya berangkat ke sana, dan saya waktu di Indonesia saya mendampingi istri beliau, Hubabah Maryam, kakak dari Hubabah Nur, guru saya. Ya, jadi saya dampingin beliau semasa di Indonesia. Saya kemudian kembali lagi ke kota Tarim, Hadramaut, dan beliau datang untuk berziarah. Nah, semasa Habib Zain berziarah, ada satu hari gitu saya diajak sama Hubabah untuk ikut berziarah. Dari mulai awal masuk mobil,
habis beliau selesai baca doa safar, beliau kemudian saya dengerin, saya persis duduknya di belakang beliau, di belakang jok di belakang kursi beliau. Saya dengerin, apa sih ini gitu. Oh, Al-Kahfi. Saya juga ingat, oh ini hari Jumat, oke lah saya baca juga gitu kan. Atau hari apa waktu itu, pokoknya akhirnya jadi kepikir gitu, karena beliau baca Al-Quran banyak gitu. Habis selesai Qurannya, zikir. Habis selesai zikir, apalagi gitu. Dan itu saya berangkat pagi, teman-teman saya sekalian, sampai pulang malam. Saya tidak mendapati beliau berhenti dari zikir. Ma bainal Quran wal adhkar wal istighfar, salat ala nabi, tahlil, tahmid, takbir, udah deh, itu terus. Nggak tahu itu orang, entah berapa zikiran beliau setiap hari-harinya gitu, tidak berhenti. Sampai dari antara zikir kemudian nyampe ke tempat ziarah, beliau berziarah, masuk lagi, zikir lagi, Quran lagi, zikir lagi, Quran lagi. Masya Allah. Sampai kita ini yang ada di mobil nggak dikasih makan. Padahal bukan bulan puasa juga itu ya. Subhanallah. Sampai Hubabah Maryam bilang, ya Habib, mush kulluna kamakum. Nahan bashar, mush malaika. Masya Allah. Sampai Hubabah Maryam bilang, samihina Halimah, kita ajak kamu pergi ziarah tapi nggak ngasih kamu makan, maafin kita ya. Saya bilang nggak apa-apa Hubabah, adi, tapi perut keloncongan. Luar biasa. Masya Allah. Itu ulama tuh. Ulama seperti itu teman-teman saya sekalian. Antara kitab, antara kehidupan yang penuh dengan ketaatan pada Allah SWT. Mudah-mudahan kita bisa ikut cara mereka ini ya. Luar biasa sekali. Kitab terus yang dibuka. Masya Allah. Pergunakan waktunya untuk memenuhi memori kapasitas akal kalian dengan sebanyak mungkin ilmu. Dengarkan lebih banyak, baca lebih banyak, terus seperti itu. Insya Allah dengan cara itu kamu bisa dapetin. Saya ingat ada satu cerita di mana ada seorang anak pulang dari pondok pesantren, pulang dari belajar, bawa kitab-kitab dimasukin ke dus. Ya di Indonesia kan gitu ya, kalau pulang pesantren, itu kitabnya semua dimasukkan dalam satu kardus gitu, diikat, biasanya kardus Indomie ya. Diikat, kardus Aqua ya juga, diikat gitu, terus dia bawa pulang, ikut kafilah. Ini di negeri Arab kejadiannya, bukan di Indonesia ya. Tiba-tiba di tengah jalan, kafilah yang dia ikutin itu dirampok. Maka semua barang-barangnya diambil sama geng perampok itu, termasuk kitab-kitabnya dia gitu. Jadi dia pun kemudian bilang sama para perampok itu kitab isinya kamu juga gak bakalan baca. Mau dia buat apa gitu, bungkus bakwan? Nggak mungkin juga gitu kan. Jadi dia bilang, tolong balikin itu kitab-kitab saya, yang lain terserah deh, kamu mau ambil gitu, tapi itu kitab-kitab saya kamu juga nggak akan bermanfaat, sementara saya penting banget gitu, catatan semua ilmu adanya di situ. Akhirnya mereka bilang, para perampoknya, kalau kamu mau ngambil kitab-kitab kamu itu, ngomongnya sama kepala perampok kami. Jadi kepala perampoknya ada ketuanya, apa tuh namanya biasanya? Ketua geng, iya ya. Jadi ketua gengnya gitu, ada premannya, ada ketua premannya gitu. Akhirnya dia pun masuk gitu, ada satu ruangan, ternyata di situ tuh para perampok lagi pada kumpul, dan kan kalau ketua tuh kan kelihatan aja gitu kan. Wah, dia yang paling dihormati, semua orang, semua perampok-perampok itu ngelihat sama dia gitu kan, ngadepnya sama dia gitu. Mereka kayak lagi bercanda lagi ini itulah. Terus akhirnya dia masih lagi berdiri nih di depan nih sambil lihat-lihat. Tahu ada yang ngedarin minumannya perampok zaman dulu kali ya. Minumannya teh, kopi gitu. Maksudnya masih santun lah ya. Bukan khamer gitu. Jadi itu diedarin ituan, semua perampok-perampok itu ngambil satu-satu gitu kan minumnya gitu. Sampai tiba di kepalanya perampok. Kepalanya perampok angkat tangan sambil bilang, ini soib.
Saya lagi puasa, hari Senin soalnya. Puasa sunnah, padahal kepala perampok. Kita aja santri kagak. Masya Allah. Dia gitu dari situ ngeliat heran, kepala perampoknya puasa. Dia kemudian maju gitu kan. Dia bilang, bro, saya santri dari kiai atau dari Syekh Fulan bin Fulan. Saya minta sama kamu, saya mau pulang ke kampung saya simpen kitab-kitab saya, tapi kitab-kitab saya ini diambil sama kepala geng sama kelompok kamu tuh. Jadi saya minta sama kamu tolong dong balikin kitab-kitab saya. Soalnya kalau kamu ambil nih kitab-kitab saya nanti pulang ke negeri saya nggak bisa ngajar. Saya nggak bisa berbagi ilmu, saya nggak bisa nyampein. Kitabnya semuanya di sini, nyangkut di sini. Padahal tuh kitab sama kamu juga nggak manfaat. Siapa di antara kalian juga mau baca kitab? Kan enggak gitu. Kepala perampok itu bilang, makanya kamu tuh salah sih jadi santri. Kamu jadi pelajar tuh salah caranya kayak gitu. Kata kepala perampoknya. Jelas, coba duduk dulu, saya kasih tahu. Duduk dia. Dia bilang, Isma, dengerin nih. Ilmu itu simpen di tempat yang gak bisa dirampok. Ilmu itu simpen di tempat yang gak bisa dicuri. Jadinya kamu gak bermasalah dengan buku saya hilang, buku saya dirampok, buku saya apalagi buku saya kebakaran, buku saya. Enggak gitu caranya. Kalau kamu mau jadi ulama tuh ilmunya jangan ditaruh di dalam kitab yang bisa dicuri. Terus taruhnya di mana kata santri ini? Taruhnya di sini, di sini. Al-ilm fis sudur, la fis sutur. Ilmu tuh adanya di dalam dada, di dalam hati. Iya juga ya. Di kepala perampoknya ulama nih jangan. Masya Allah. Terus dia nanya. Terus akhirnya kepala perampoknya bilang, ya udah. Siapa tuh tadi yang ambil buku dibalikin, balikin. Kesian nih anak nanti nggak bisa ngajar di kampungnya. Balikin. Baik, katanya gitu ya. Nanti kamu ambil. Dia sebelum pergi ngambil kitabnya dia bilang, Pak kepala perampok nanya dong saya. Saya punya pertanyaan. Ini soal. Jadi kayak di kelas gitu ya. Habis diajarin, dia bilang saya punya pertanyaan. Apa pertanyaan kamu? Ngapain kamu puasa sunnah? Yang wajib aja kamu tinggalin? Maksudnya yang wajib jagain hartanya orang, kamu malah ngerampok gitu. Yang wajib berbuat baik sama orang, kamu malah berbuat jahat gitu sama orang. Kamu ambilin hartanya orang, kamu berbuat gini gitu. Lah terus, tapi kamu puasa sunnah ngapain gitu? Kayak aneh aja gitu kan. Kayak orang nggak pakai baju tapi pakai peci. Nah yang wajib-wajib ditinggalin, tapi yang sunnah dikerjain gitu. Ngapain? Kepala perampok itu bilang, duduk lagi kamu. Dia bilang, lana hibal ilallah. Kita itu sama Allah punya banyak tali yang bisa nyampaikan kita kepadanya. Saya selama ini udah putuskan banyak tali antara saya sama Allah. Tapi ada satu tali yang saya harap tetap saya sambungkan. Tali puasa sunnah. Saya gak akan pernah tinggalkan sebisa saya dengan harapan. Semoga tali satu ini kembali menyambungkan saya kepada Allah. Bijak bener ya? Masya Allah. Dia bilang saya pun pulang dan saya selalu mengingat kejadian itu karena saya berusaha sesudah itu untuk menghafalkan semua ilmu saya berusaha untuk memahami kemudian menghafalkannya biar adanya nggak di kitab tapi adanya di hati saya, adanya di pikiran saya. Dia bilang sampai beliau ini menjadi salah satu ulama besar. Saya nggak ingat siapa beliau tapi menjadi salah satu ulama besar. Nanti kalau teman-teman dapat siapa ini beliau, Imam Ghazali lah itu. Iya, kalau teman-teman nanti dapat gitu ya, bolehlah dibagi ke saya, kasih tahu aja ke DM saya atau DM Muhasabah Cinta.
Sobat Cinta Event. Ini follower saya di Instagram nggak ini? Ya Allah. Jadi dia bilang berlalu kemudian bertahun-tahun. Sampai satu waktu saya ada pergi haji. Kata si orang ini nih tadi nih. Sekarang beliau udah jadi ulama karena nasihat orang tadi ini. Dan beliau pun juga nggak mudah menyalah-nyalahkan orang. Dia selalu mikir setiap orang punya tali. Mungkin tali kebaikan ini bisa menyampaikan dia kepada Allah. Walaupun kelihatannya dia sekarang buka aurat. Walaupun kelihatannya dia sekarang mengerjakan kefasikan. Tapi siapa tahu dia punya tali yang bisa menyampaikannya kepada Allah. Itu terus jadi bahan husnudzon dia. Dan juga dia terus berusaha untuk menghafalkan sebanyak mungkin ilmu. Sehingga semuanya tersimpan di memori dia. Jadilah dia salah satu ulama besar. Sampai satu waktu beliau pergi haji. Dia bilang sewaktu saya haji sekitar 10 tahun sesudah itu ya. Nah itu dia bilang semasa saya haji, saya habis selesai tawaf, saya mau cium Hajar Aswad. Dia bilang saya mau dekatkan diri saya ke Ka'bah. Dia bilang saya dengar ada suara di samping saya itu orang lagi nangis-nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan ya Rabb abdukal hambamu yang selama ini kabur datang kembali kepadamu, hambamu ya Al-Harib, abdukal harib yarja ilaik, ya Allah hambamu yang selama ini kabur, selama ini lari darimu gitu, sekarang kembali kepadamu ya Allah, terimalah aku ya Allah, terimalah aku. Dengan linangan air mata dia bilang saya kayak kenal suaranya. Terus saya deketin dia, halo bro. Ternyata kepala perampok itu. Dia kemudian menoleh kepada orang itu. Dia bilang, kamu kan yang ilmunya di kitab dulu. Yang ilmunya bisa dicuri. Dia bilang, iya. Dan sekarang ilmu saya sudah gak bisa dicuri lagi. Karena saya sudah jadikan ilmu saya sekarang ada di dalam dada saya. Katanya dia, dan liatin. Tali yang dulu kamu lihat. Masih terus saya jaga sekarang menyampaikan saya kepadanya. Saya sudah taubat dari perampokan dan saya sudah sebisa yang saya kerjakan, saya balikin uangnya, saya banyakin sedekah dan sebagainya yang saya kenal. Sebab orang kan kalau ngerampok kan paling susah nih taubatnya nih. Masa terus balikin duitnya, kan mau ngerampok kan nggak tanyain alamat. Mau ngerampok gitu ya, tolong ini isi form dulu. Kalau kapan-kapan saya taubat saya balikin. Kan nggak mungkin gitu. Jadi subhanallah, dia bilang sebisa yang saya lakukan dari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang alhamdulillah Allah menyampaikan saya padanya. Jadi teman-teman sekalian, kerjain yang bisa kamu kerjain. Hafalkan yang bisa kamu hafalkan. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan dari menyimpan sebanyak mungkin ilmu yang bisa kamu lakukan, yang bisa kamu simpan selama kamu berada di tempat ini. Insya Allah. Dan yang terakhir, niat. Ya. Tadi niat benerin, kemudian cara belajarnya diperbaiki, dibaguskan mutunya, waktu-waktumu pergunakan dengan sebaik-baiknya. Hal terakhir, dan ini juga merupakan salah satu dari hal besar yang mempengaruhi keberhasilan kalian dalam menuntut ilmu, yaitu al-adab. Al-adab, al-madad ala qadril adab. Begitu yang selalu disampaikan oleh guru kami Al-Habib Umar bin Hafid. Al-madad ala qadril adab. Imam Syafi'i dalam ucapan beliau yang terkenal, saya rasa semuanya ingat ucapan beliau itu ya. Ij'al adabak daqiqa wa ilmak milha. Kan itu ya? Jadikanlah tepungnya adalah adab dan ilmunya sebagai garamnya aja. Kalau kita mau bikin kue, banyakin tepungnya, banyakin garamnya. Banyakin tepungnya. Nah, tepungnya itu katanya Imam Syafi'i adabnya. Sementara garamnya itu ilmunya. Ilmunya maksudnya gini loh. Ilmunya enggak banyak aja. Kalau adabnya banyak, itu bakal jadi sesuatu yang bermanfaat. Tapi kalau ilmunya banyak, adabnya kecil, yaitu kayak mau bikin kue tapi banyak garamnya daripada tepungnya, nggak jadi apa-apa teman-teman.
nggak jadi apa-apa. Dan Imam Syafi'i kita tahu semuanya kenapa beliau menjadi seorang yang begitu nafi' ilmunya. Bukan hanya berdasarkan kecerdasan beliau aja yang memang luar biasa cerdasnya ya. Yang sampai saya pernah baca itu beliau kalau ngafalin halaman 10 misalnya, halaman 11-nya ditutupin dulu. Sebab asal lirik aja udah masuk. Gak kayak kita udah ngulang-ngulang berapa puluh kali gak masuk-masuk juga. Ya Allah, sampai teman saya itu pengen saya bakar nih kitab. Saya minum airnya gitu. Gak masuk-masuk katanya gitu ya. Subhanallah. Imam Syafi'i ngafalin halaman 10, halaman 11 ditutup dulu. Kata beliau takut kalau kelihatan akhirnya kemudian masuk ke dalam pikiran saya dan saya akhirnya nggak urut gitu. Nggak berurutan, nggak teratur. Subhanallah. Dan Imam Syafi'i sendiri belajar dari Imam Malik 20 tahun. Ya, 18 tahunnya belajar adab, 2 tahunnya belajar fikih, kan begitu? Dan Imam Syafi'i bilang, saya tidak menyesali 18 tahun yang saya belajar adab dari Imam Malik, akan tetapi yang saya sesali adalah 2 tahun yang saya belajar fiqh. Kenapa? Karena ilmu fiqh saya bisa dapetin di mana-mana ulama. Dari ulama manapun saya bisa dapetin. Tapi ilmu adab, saya tidak akan mendapatinya kecuali dari Imam Malik. Imam Malik, teman-teman saudara sekalian, tinggal di kota Madinah. Tapi adab membuat beliau tidak pernah buang air besar ataupun kecil di kota Madinah. Adab macam apa itu? Masya Allah, Masya Allah. Tinggalnya di kota Madinah. Kalau mau buang air, keluar dulu dari kota Madinah. Kenapa? Dia bilang, saya tidak akan mengotori tanah yang bersambung dengan jasad Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah pakai sendal selama beliau ada di Madinah. Baru pakai sendalnya kalau beliau keluar kota Madinah, baru berani pakai sendal. Sampai pernah satu waktu beliau sedang membacakan hadis Nabi Muhammad SAW, sedang mensyarahkan hadis, mengajar hadis Nabi Muhammad SAW. Murid-muridnya melihat beliau wajahnya memerah. Kemudian habis memerah biru. Habis biru menghitam. Tapi beliau tetap lanjutkan baca hadis, mensyarahkan hadis tersebut. Terus lanjutkan sampai selesai. Beliau berdiri, akrab keluar dari bajunya, kalajengking keluar dari bajunya. Semua orang pada langsung dibunuh si kalajengking tersebut. Kemudian mereka tanya, sejak kapan? Sejak wajah saya memerah seperti yang kalian lihat. Jadi dari tadi. Lah kenapa nggak berhenti gitu? Kenapa nggak langsung berdiri? Kenapa nggak langsung? Katanya beliau, inni astahi an aqta haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya malu memutuskan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab, teman-teman saudara sekalian. Itu Imam Malik radhiyallahu taala anhu arda. Yang karenanya Imam Syafi'i belajarnya dari Imam Malik, belajar adab 18 tahun. 2 tahunnya dipakai belajar fikih. Nyesel saya kenapa nggak 2 tahun sekalian belajar adab semuanya kepada Imam Malik. Subhanallah, teman-teman saudara sekalian, maka adab ini sesuatu hal yang paling penting sekali dalam kamu menuntut ilmu. Alhamdulillah. Adab kepada siapa? Adab kepada Allah nomor 1. Caranya gimana? Jangan bikin dosa. Syakautu ila waqi'in su'ahifti fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Hafal semua kan? Fa'akhbaroni bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada Syekh Waqi' tentang buruknya hafalanku. Kata Imam Syafi'i, saya biasanya nggak gampang lupaan sesuatu. Tapi hari itu saya mau jalan menuju ke majelis, saya lihat ada seorang perempuan di atap rumahnya. Yang saya liatin cantik sekali perempuan tersebut. Saya pun sempat beberapa kali terkesima dengan kecantikan perempuan tersebut, hingga membuat saya terhenti dari maksudnya dari jalan itu ya, terhenti untuk memandang kecantikannya. Baru kemudian beliau nggak berapa lama ingat kembali bahwa beliau akan hadir majelis. Beliau datanglah ke majelis. Ingat satu hal nggak bisa dapat. Dia ingat-ingat, berusaha untuk ingat-ingat, nggak bisa dapat. Kemudian beliau menulis bait-bait syair itu. Beliau sudahnya datang kepada Syekh Waqi'. Syekh Waqi' tanya, apa yang kamu buat?
selama kamu mau menuju ke majelis itu? Dia bilang, saya lihat seorang perempuan, Syekh. Itu dia. Fa'arsyadani ila tarkin fa'akhbarani bi'annal ilma nurun. Syekh Waki kasih tahu saya bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhdal lasi. Cahaya Allah tidak diberikan kepada ahli maksiat. Ustazah, tapi saya ini loh Ustazah, saya bikin maksiat tapi saya bisa mengajar. Sama, saya juga. Saya buat maksiat tapi saya tetap bisa mengajar. Saya buat maksiat tapi hadis Nabi tetap saya ingat. Bisa jadi, hati-hati. Bisa jadi ilmumu bukan merupakan cahaya Allah. Sebab cahaya Allah tidak diberikan kepada ahli maksiat. Kok biasa-biasa aja ilmu saya dengan maksiat? Ujian saya tetap dapat nilainya bagus padahal saya pacaran. Misal, kamu maksud saya. Saya udah punya suami. Saya dekat sama laki-laki, saya ini misalnya gitu ya. Saya menyibukkan diri saya dengan perbuatan dosa gitu. Tapi saya jawab soal-soal ujian bagus saja, nilai saya tetap bagus juga. Hafalan Quran saya tetap jalan juga. Hafalan hadis saya juga tetap jalan juga gitu. Ini kenapa nih? Nah itu tadi teman-teman saudaraku sekalian. Bisa jadi ilmu kita ini hanya sekedar ilmu riwayah. Ilmu menceritakan aja gitu. Menceritakan ilmu sartajah, ilmu menyampaikan ilmu kita. Yang kayak beginian nih teman-teman saudaraku sekalian. Burung beo pun bisa gitu. Ilmu yang gak ada ruhnya. Ilmu yang gak ada ruhnya. Ilmu yang ma'at tikrar gitu kan. Semuanya juga bisa dapat gitu. Diulang-ulangin semua juga bisa dapat. Beo aja juga kita ajar-ajarin gitu kan. Allah, Allah, Allah. Lama-lama dia bisa Allah. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Katanya gitu kan. Burung beo tuh. Apakah itu disebut ilmu? Enggak teman-teman saudaraku sekalian. Nah ini yang kita takutkan. Ini yang kita takutkan. Jangan-jangan selama ini yang kita punya bukan ilmu nafi' yang merupakan nurullah. Akan tetapi ya kayak beo itu tadi gitu. Ada orang ulama punya burung beo. Satu hari burungnya mati, nangis kejer. Sampai muridnya menghibur dia. Syekh, gak apa-apa Syekh, nanti saya beliin lagi Syekh burung beo yang baru. Burung beo yang lebih bagus, lebih cakep, saya lebih bagus suaranya. Kata saya enggak, saya enggak nangis karena matinya burung beo saya. Enggak ada urusan sama tuh beo. Dia bilang saya nangis karena selama ini burung beo saya itu saya ajarin kalimat la ilaha illallah sampai dia bisa gitu. Dia bilang hari-hari dia nyebut la ilaha illallah. Tiap kali ada orang masuk la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus aja nih si burung beo. Dia bilang pagi tadi ada kucing, dia bilang buka-buka dia punya pintu sangkarnya itu sampai kemudian dia menerkam, kucing tersebut menerkam burung beo tersebut dan burung beo itu tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah kan tapi sampai sematinya. Dia bilang saya takut jika selama ini kalimat la ilaha illallah hanya sampai di lisan saya aja, hanya sampai di otak saya aja tapi tidak masuk ke dalam hati. Takutnya tidak bisa saya bawa ketika mati. Ilmu kita tuh kayak gitu. Teman-teman sekalian, kalau kamu hanya jadikan ilmumu sebagai penghias otak, penghias pikiran, tidak sampai ke dalam hati kamu, maka ilmu itu hanya sampai ke mimbar-mimbar, hanya sampai ke depan-depan kelas. Tidak akan pernah bisa kamu bawa sampai ke dalam kuburan nantinya. Ilmu yang cahaya yang bisa masuk sampai ke kuburan. Ilmu yang cahaya yang bisa kamu bawa sampai ke hadirat Allah. Ilmu yang cahaya yang bisa kamu bawa untuk bisa bikin bangga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-adab. Adab sama Allah. Tinggalkan maksiat. Kerjakan taat. Kerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Sebisa yang kamu bisa lakukan. Jangan tinggalin. Ini lagi bulan puasa nih. Nggak pantas banget kalau ada pelajar Azhar nggak taraweh dengan bilangan sempurna. Nggak pantas banget. Buat para penuntut ilmu untuk meninggalkan kesunahan-kesunahan Nabi Muhammad yang memang sudah bittifaq,
semua para ulama ittifaq untuk melakukannya. Kan begitu ya? Nah, jadi dikerjain lah sunnah-sunnahnya semuanya gitu. Kita insya Allah, mudah-mudahan Allah yuwafiqna. Insya Allah, ya man waffaq ahlil khair lil khair wa antahum alaih wafiqna lil khair wa inna alaih birahmatika ya arhamar rahimin bijudika ajwadal ajwadin innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih amin ya rabbal alamin. Adab ke Nabi Muhammad itu juga penting. Sambungin hati, ingatlah terus bahwa kamu adalah orang yang sedang dalam proses menjadi penerus Nabi Muhammad. Jadi bosnya, jangan jadikan bosnya fulan bin fulan, nggak ada. Bos kamu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudirnya dakwah ilallah ini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Kan gitu ya? Qul hadhihi sabili. Nih. Kantornya atau departemennya namanya hadhihi sabili. Sampaikan kepada umatmu ya Nabi Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ilallah. Pekerjaannya, departemen ini kerjaannya ad'u ilallah, mengajak orang kepada Allah. Anak, kata Nabi Muhammad, aku pimpinannya, wa manittaba'ani, dan semua orang-orang yang mengikutiku. Kita nih sekarang ini sedang dalam proses untuk menuju kepada departemen tersebut, untuk menuju kepada syarikah tersebut, perusahaan Sabil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya Nabi besar Muhammad alaihi wasallam. Insya Allah teman-teman mesti bagusin hubungan sama Nabi Muhammad. Terus banyakin baca salawat, pelajarin sejarahnya Nabi, deketin hati, sambungin hati, belajar buat ngerasain kangen sama Nabi. Itu adab kita sama Nabi Muhammad alaihissalam. Jangan lupain Nabi. Saat senengmu, saat susahmu, jangan lupain Nabi. Terus bilang, saya umatmu Rasul. Terus gitu. Enak loh hidup jadi umatnya Nabi Muhammad, nggak pernah dilupain sama Nabi sampai akhir masa aja, akhir hidup aja, umati kan gitu. Tinggal kita benerin hubungan kita sama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adab yang berikutnya, adab kepada para syuyukh ya. Teman-teman belajar di sini, kalian nih punya syuyukh zahir batin. Belajar di Azhar berarti membuat kalian memiliki dua syuyukh zahir wa syuyukh batin. Syuyukh yang zahir yang kamu ada di depannya, maksud saya yang kamu ada di depannya ketika kamu belajar di kelas-kelasmu sana ya. Syuyukh yang zahir ketika kamu menghadap kepada syekh itu, ketika kamu menghadap kepada para syekhah, apa di sini sebutnya, dosen kamu, guru kamu gitu kan. Itu adalah syuyukh yang zahir. Atau kamu hadir majelisnya siapa, kamu berada dalam hubungan dengan syekh tersebut, jaga adab juga kepada mereka. Adab zahir, adab batin. Sayyidina Imam Asy-Syafi'i alaihi ridwanullah mengatakan, saya tidak berani membuka halaman kitab di depan Imam Malik kecuali pelan-pelan sekali sehingga saya tidak membuat konsentrasi Imam Malik hilang. Saya khawatir mengganggu konsentrasi Imam Malik. Salah satu murid Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak pernah berani minum di hadapan Imam Syafi'i. Bahkan ada seorang ulama juga ya, semasa beliau mengajar, beliau pernah hadir di majelis gini, kemudian beliau lagi duduk gitu, lagi mutolaah sendirian, kemudian beliau sesekali berdiri, habis itu duduk lagi, sekali berdiri lagi, habis itu duduk lagi. Temennya heran gitu, dia bilang, ngapain kamu ntar berdiri ntar duduk gitu? Dia bilang, ada anak guru saya sedang main-main di depan halaman. Setiap kali dia lewat di depan saya, kemudian dia melihat saya akan berdiri untuk menghormatinya. Sampai seanak gurunya diperlakukan dengan luar biasa. Adab teman-teman saya sekalian.
Gak ada yang lebih daripada itu. Udah adab itu deh, kalau kita jaga akan menjadikan ilmu kita bermanfaat dengan segala macam kemanfaatannya. Begitu ya, adab kita kepada syuyuh yang zahir kita harus jaga, adab kita terhadap syuyuh yang batin harus kita jaga. Siapa syuyuh yang batin? Terserah kamu. Kamu mau menjadikan guru terhadap siapa? Di antara para ulama-ulama yang bertebaran yang sudah meninggal dunia di Kairo sini. Saya sangat berharap kalian memiliki hubungan dengan para syuyuh yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia, dengan kamu menyambungkan hati kepada mereka. Ma'akum Sayyidah Zainab, ma'akum Sayyidah Nafisah, ma'akum Sayyidah Sukainah, ma'akum Al-Imam Syafi'i, ma'akum Al-Imam Sya'rani, ma'akum siapa lagi? Banyak banget, Imam Bajuri di sini, luar biasa sekali ya. Malian, penuh banget nih kota ini dengan para ulama-ulamanya. Sambung hubunganmu dengan mereka-mereka. Dengan cara setiap kali baca kitab, bacain Fatihah kepada mereka. Yang kamu menyambungkan hatinya, teman-teman sekalian. Setiap kali kamu habis selesai sholat, baca Fatihah, kirimkan juga Fatihah kepada mereka. Yang kamu sambungkan hatinya. Sering-sering ziarah ke makamnya sambil bilang, anggap aku muridmu. Jadikan kami muridmu. Jadikan kami murid. Terus begitu. Ustazah, emang mereka bisa tahu? Wah, masa begitu pertanyaannya? Itu pertanyaan buat orang-orang yang ghair muta'alimin mungkin ya, ghair muta'alimat. Tapi saya kira kalau semuanya muta'alimat sini kan nggak akan tanya begitu. Bagaimana tidak jika terhadap orang yang mati syahid, andai dia kafir seumur hidup di zaman Nabi Muhammad misalnya, kemudian satu hari dia masuk Islam, Nabi ngajak dia pergi perang, dia kemudian meninggal dunia syahid fisabilillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tahsabanna alladziina qutilu fisabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Nah, itu yurzakunnya harus kalian garis bawahi. Yurzaqun kata Allah Subhanahu wa taala. Para ulama di atasnya para syuhada. Para ulama, apalagi ulama-ulama sekelas-kelas mereka-mereka ini ya, arifin billah, arifat billah. Sayyidah Zainab, Sayyidah Nafisah, Sayyidah Sukainah, arifat billah, arifat bi Rasulillah. Kaifa la wa huwa jadduhum. Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu wa arda minal arifin billah, minal arifin bin Nabi. Kaifa la wa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yal'ab ala dhahrih. Gimana enggak gitu? Segitu hebatnya mereka, dan kalian berada di tempatnya, teman-teman saudaraku sekalian. Ajuin proposal kepada mereka semuanya. Bersimpuh di makam mereka sambil bilang, lihat aku, lihat saya. Tuhan, lihat saya. Baginda, lihat saya. Bunda, lihat saya. Bunda Nafisah, lihat saya. Bunda Sukainah, lihat saya. Bunda Zainab, lihat saya. Sayyidah Zainab, cucu Nabi Muhammad SAW. Nabi sayangnya luar biasa, didekap sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian menangis sesudahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasul, kenapa engkau menangis? Nabi Muhammad mengatakan, dia akan mengalami masa berat sesudah kewafatanku kelak. Seseorang yang begitu dekatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Teman-teman saudara sekalian, bersimpuhlah kamu kepadanya. Kemudian minta, Bunda, liatin saya. Bimbing saya. Anggaplah saya muridmu. Saya tinggal di kotamu. Minta. Setiap habis selesai salat Al-Fatihah biniatit tawassul ila Sayyidah Zainab misalnya, jika itu Sayyidah Zainab, terserah kamu mau jadikan siapa. Pilihan banyak banget di kota ini, teman-teman sekalian. Adabik ma'ahum, adab kamu sama mereka, sambungkan hatimu sama mereka, minta sama Allah mendekatkanmu kepada mereka.
Fahum hibalullah. Mereka adalah tali-talinya Allah subhanahu wa ta'ala yang gak terputus, sebab mereka sambung sama tali yang paling besar, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan insyaallah mudah-mudahan ya, ini semua kalian jaga, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan beri. Yang terakhirnya, adab kepada sesama teman-teman, sesama orang-orang yang ada di sekeliling kita. Miliki rahmat dan kasih sayang kepada siapapun. Belajar untuk menyayangi siapapun dengan cara itu, insyaallah. Insyaallah ilmunya akan jadi memiliki, ada rasanya, insyaallah ilmunya akan jadi ada ruhnya, akan hidup sehingga dapat menghidupkan hatimu, menghidupkan keluargamu, menghidupkan masyarakat yang kelak kamu akan kembali kepada mereka, insyaallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. وخصوصا إلى أرواح أولياء في هذه البلاد أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم في سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.